Jadi saya naikin pendapatan bukan dengan menaikkan tarif, tapi mendorong aktivitas ekonomi supaya pajak saya lebih besar. Anda juga nggak kerasa bayarnya. Tapi kalau ekonominya tumbuh kenceng kan Anda bayar pajaknya happy. Yang kedua, kita punya list 200 penunggak pajak besar. Itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar yang eksekusi, itu tagihannya sekitar 50-60 triliun rupiah. Dalam dekat yang akan kita tagih dan mereka nggak akan bisa. Bagaimana jika musuh terbesar sebuah negara bukanlah teroris dengan senjata, tapi seorang konglomerat licik yang bersembunyi di balik tumpukan uang triliunan rupiah? Ini adalah kisah nyata di balik layar Operasi Fajar, sebuah perburuan senyap paling berisiko yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya untuk menjatuhkan seorang taipan yang kebal hukum. Sebelum menonton video ini, tuliskan dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Cerita Ribat, kami doakan agar selalu dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Sekarang kita lanjut ceritanya. Di sebuah ruangan remang yang hanya diterangi oleh layar-layar monitor raksasa, Menteri Keuangan Purbaya menatap tajam pada diagram kompleks yang terpampang di hadapannya. Wajahnya yang biasanya tenang kini mengeras, mencerminkan beratnya beban yang ia pikul untuk negara. Diagram itu bukanlah data ekonomi biasa. Itu adalah jaring laba-laba kekayaan seorang konglomerat bernama Hartono Wijaya, seorang taipan yang asetnya menggurita namun kontribusi pajaknya nyaris tak terlihat. Purbaya tahu ini bukan sekadar kasus penggelapan pajak biasa, melainkan sebuah kanker yang menggerogoti fondasi ekonomi bangsa. Malam itu, ia mengambil keputusan besar yang akan mengubah segalanya, sebuah langkah berisiko yang tidak tercatat dalam buku manual birokrasi manapun. Udara di ruangan itu terasa berat, seolah ikut merasakan tegangnya awal dari sebuah pertempuran senyap. Hartono Wijaya, di sisi lain kota, sedang menikmati segelas anggur mahal di geria tawangnya yang mewah, dengan pemandangan kelap-kelip lampu kota dari balik jendela kaca raksasa. Ia tertawa bersama rekan-rekannya, merasa tak tersentuh, seorang raja di singgasananya sendiri. Baginya, pemerintah hanyalah pion-pion kecil yang bisa dikendalikan dengan uang dan pengaruh. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa namanya baru saja menjadi target utama dalam sebuah operasi paling rahasia yang pernah digagas Kementerian Keuangan. Setiap sen kekayaan yang ia sembunyikan, setiap celah hukum yang ia manfaatkan, kini sedang dipetakan oleh seseorang yang tidak bisa ia beli. Di balik kemegahannya, awan gelap mulai berkumpul tanpa ia sadari. Purbaya menghubungi 3 orang kepercayaannya melalui jalur komunikasi terenkripsi. Mereka bukan auditor biasa, mereka adalah yang terbaik di bidangnya. Adarian, seorang ahli forensik digital jenius yang mampu melacak jejak uang sekecil apapun di dunia maya. Adasari, seorang mantan jaksa dengan insting setajam elang yang mampu membaca niat tersembunyi di balik dokumen hukum yang paling rumit sekalipun. Dan yang terakhir adalah Baskara, seorang veteran intelijen lapangan yang ahli dalam penyamaran dan pengumpulan informasi senyap. Purbaya memberikan mereka satu nama, Hartono Wijaya. Misi mereka jelas, bongkar semuanya sampai ke akar, tanpa jejak, dan tanpa kegagalan. Pertemuan pertama, tim bayangan, begitu mereka menjuluki diri mereka, diadakan di sebuah cafe house yang tidak terdaftar, sebuah gudang tua di pinggiran kota. Di dalamnya, peralatan canggih terpasang kontras dengan dinding kusam bangunan itu. Purbaya memaparkan data awal yang ia miliki. Tumpukan laporan keuangan, data transaksi mencurigakan, dan foto-foto gaya hidup mewah Hartono tersebar di atas meja. Dia lebih dari sekadar licin, kata Purbaya.
Dia adalah hantu. Perusahaannya berlapis-lapis, asetnya tersebar di puluhan negara. Kita harus bergerak lebih cepat dan lebih pintar darinya. Ryan memulai tugasnya, jemarinya menari di atas keyboard, meretas lapisan pertama dari server perusahaan cangkang milik Hartono. Barisan kode yang rumit mengalir di layar monitornya. Ia menemukan aliran dana yang sengaja dibuat berputar-putar melewati beberapa negara suaka pajak sebelum akhirnya lenyap. Ini bukan pekerjaan amatir. Ini adalah arsitektur kejahatan finansial yang dirancang oleh seorang profesional. Ryan tahu, untuk membongkarnya, ia harus berpikir seperti penjahat itu sendiri, bahkan lebih licik lagi. Ia merasakan adrenalin terpacu, sebuah tantangan yang sudah lama ia nantikan. Sementara itu, Sari mengubur dirinya di antara ratusan dokumen legal, akta pendirian perusahaan, dan perjanjian bisnis Hartono. Matanya yang terlatih menangkap anomali-anomali kecil, tanda tangan yang tidak konsisten, klausul yang ambigu, dan nama-nama direksi yang ternyata hanyalah orang-orang bayaran. Ia mulai menggambar sebuah peta di papan tulis besar, menghubungkan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, mengungkap sebuah jaringan korporasi fiktif yang dirancang hanya untuk satu tujuan, menyembunyikan sang pemilik utama dari jerat hukum dan kewajiban pajak. Baskara, sang ahli lapangan, memulai operasinya dengan cara yang paling konvensional namun efektif. Ia menyamar sebagai seorang sopir pribadi untuk salah satu direktur kepercayaan Hartono. Dari balik kemudi, ia menjadi telinga dan mata tak terlihat. Ia mendengar percakapan telepon rahasia, melihat pertemuan-pertemuan mencurigakan di lobi hotel mewah, dan mencatat setiap detail kecil yang bisa menjadi kepingan puzzle penting. Ia harus menjaga penyamarannya dengan sempurna, karena satu kesalahan kecil bisa membuyarkan seluruh operasi. Purbaya merasakan tekanan dari berbagai arah. Di satu sisi, ia harus memastikan operasi ini berjalan mulus tanpa terdeteksi. Di sisi lain, ia harus tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan, menghadapi rapat kabinet, menjawab pertanyaan wartawan, dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Ia harus memakai dua topeng. Di depan publik, ia adalah birokrat yang tenang. Di belakang layar, ia adalah komandan dari sebuah perang rahasia melawan musuh negara yang tak terlihat. Kelelahan mulai membayang, tapi tekadnya lebih kuat. Ryan berhasil menembus satu lapisan pertahanan digital lagi. Ia menemukan sebuah server tersembunyi di Cayman Island yang berisi buku besar kedua, sebuah catatan keuangan rahasia yang jauh berbeda dari laporan resmi yang diserahkan ke kantor pajak. Angka-angka di dalamnya sangat fantastis, menunjukkan keuntungan real yang disembunyikan. Ini adalah bukti pertama yang solid, sebuah urat nadi yang jika dipotong, bisa melumpuhkan seluruh sistem kebohongan Hartono. Ryan segera mengamankan data tersebut sebelum jejaknya terdeteksi. Sari menemukan sebuah pola. Setiap kali Hartono akan mengakuisisi perusahaan besar, ia selalu menggunakan sebuah firma hukum kecil yang tidak terkenal di Singapura. Ini adalah sebuah kejanggalan. Mengapa seorang miliarder menggunakan firma hukum sekecil itu? Sari menduga firma itulah yang menjadi otaknya, yang merancang semua struktur legal untuk menghindari pajak. Ia menandai nama firma itu dengan spidol merah di papannya, kunci. Baskara, dalam penyamarannya, mengantar bosnya ke sebuah marina pribadi. Ia melihat Hartono Wijaya tiba dengan helikopter,
membawa sebuah koper yang langsung dipindahkan ke sebuah kapal pesiar mewah yang berbendera asing. Tidak ada pemeriksaan, tidak ada catatan. Baskara berhasil memasang alat pelacak mini di koper itu sebelum dibawa pergi. Kini, mereka bisa melacak kemana uang tunai dalam jumlah besar itu dibawa, sebuah petunjuk vital dalam melacak aliran dana fisik. Tim bayangan berkumpul kembali di Save House. Ryan memproyeksikan data dari server rahasia, Sari menunjukkan peta perusahaan cangkangnya, dan Baskara melaporkan pergerakan uang tunai melalui kapal pesiar. Semua kepingan puzzle mulai menyatu. Mereka melihat gambaran yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan dari yang mereka duga. Ini bukan hanya penggelapan pajak, ini adalah operasi pencucian uang skala internasional yang melibatkan banyak pihak. Purbaya, setelah melihat semua bukti yang terkumpul, merasa dingin di punggungnya. Skala kejahatan Hartono jauh melampaui estimasi awalnya. Risiko operasi ini pun meningkat 100 kali lipat. Jika gagal, bukan hanya karirnya yang hancur, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia menatap timnya satu persatu. Tidak ada jalan untuk kembali, katanya dengan suara mantap. Kita akan selesaikan apa yang sudah kita mulai. Hartono mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Salah satu transfer dananya di Eropa sedikit terhambat, sebuah anomali yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Instingnya yang tajam mengatakan ada yang tidak beres. Ia memerintahkan kepala keamanannya untuk melakukan sapu bersih digital dan fisik, mencari kemungkinan adanya penyadapan atau mata-mata. Perburuan kini berubah menjadi permainan kucing dan tikus yang jauh lebih berbahaya. Peringatan dari sistem keamanan Hartono sampai ke Ryan. Seseorang sedang mencoba melacak balik serangannya. Ryan harus bergerak cepat, menghapus jejak digitalnya sambil tetap menyedot data-data penting yang tersisa. Ini adalah pertarungan antara dua peretas ulung di dunia maya, sebuah duel sunyi yang akan menentukan nasib miliaran dolar dan keberhasilan seluruh operasi. Jemarinya bergerak lebih cepat, adrenalin memompa jantungnya. Sari menggunakan kontaknya di kancah hukum internasional untuk menyelidiki firma hukum di Singapura. Ia menemukan bahwa pemilik firma itu adalah seorang mantan pejabat pajak yang dipecat karena korupsi. Ini adalah hubungan yang mereka cari. Otak di balik semua ini bukanlah Hartono sendiri, melainkan seorang ahli hukum pajak yang korup, yang menjual keahliannya untuk kejahatan. Target mereka kini bertambah. Baskara mendapatkan informasi bahwa direktur yang ia layani akan segera terbang ke Swiss untuk bertemu dengan seorang bankir. Ia tahu ini adalah kesempatan emas. Ia berhasil menyalin data dari laptop sang direktur saat pria itu sedang lengah, mendapatkan jadwal pertemuan, nama bankir, dan nomor rekening rahasia. Informasi ini adalah peluru emas yang mereka butuhkan untuk membuka brankas kekayaan Hartono di luar negeri. Dengan semua informasi baru ini, tim bayangan menyusun rencana penyerbuan akhir. Rencana itu diberi nama Operasi Fajar. Mereka tidak akan melakukan penangkapan biasa. Mereka akan melumpuhkan seluruh jaringan Hartono serentak di beberapa negara, membekukan asetnya, menangkap para kaki tangannya, dan menjeratnya dalam sebuah jaring yang tidak mungkin ia lepaskan. Waktu mereka hanya 72 jam. Purbaya menghadap presiden dalam sebuah pertemuan rahasia. Ia memaparkan semua temuannya dan meminta restu untuk melancarkan operasi Fajar.
Ia tahu ia mempertaruhkan segalanya di meja ini. Presiden mendengarkan dengan saksama, wajahnya serius. Setelah hening sejenak, Presiden hanya mengangguk. Lakukan apa yang harus kau lakukan demi negara ini, Purbaya. Saya melindungimu. Dengan restu itu, Purbaya merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Malam sebelum operasi Fajar dilancarkan, suasana di Save House terasa sangat tegang. Rian, Sari, dan Baskara melakukan pemeriksaan terakhir pada semua peralatan dan data mereka. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Di kantornya, Purbaya menatap cakrawala kota dari balik jendela. Ia tahu bahwa Fajar yang akan datang bukan hanya sekadar pergantian hari, tetapi juga fajar keadilan yang akan segera terbit untuk negaranya. Pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Di Save House, tim bayangan memasuki mode siaga penuh. Rian sudah siap di depan puluhan monitor, melacak semua aset digital Hartono secara real-time. Sari berada di jalur komunikasi aman dengan tim hukum di beberapa negara, siap untuk mengeluarkan perintah pembekuan aset begitu ada komando. Baskara dan tim lapangannya sudah berada di posisi strategis di sekitar kediaman utama Hartono dan kantor pusat perusahaannya. Semua pion sudah berada di tempatnya, menunggu aba-aba dari sang komandan, Purbaya. Purbaya, dari pusat komando darurat di salah satu gedung pemerintah, memberikan perintah pertama. Rian, lumpuhkan komunikasinya. Dengan beberapa kali menekan tombol, Rian melancarkan serangan siber yang memutus semua jaringan komunikasi pribadi Hartono, telepon satelit, email terenkripsi, dan jalur komunikasi internal perusahaannya. Hartono kini buta dan tuli, terisolasi dari kerajaannya. Ia tidak akan bisa memerintahkan penghancuran bukti. Ini adalah langkah pembuka yang krusial. Hartono, yang baru saja terlelap, terbangun oleh keheningan yang aneh. Ponselnya tidak ada sinyal. Internetnya mati. Ia mencoba menghubungi kepala keamanannya melalui interkom darurat, tetapi tidak ada jawaban. Kepanikan mulai merayapinya. Ia berlari ke ruang kerjanya dan mencoba mengakses server utamanya, hanya untuk menemukan layar yang menampilkan pesan dari Rian, waktunya membayar. Hartono tahu, ia sedang diserang. Sari memberikan kode anggrek merah kepada tim hukum di Swiss, Singapura, dan Hong Kong. Seketika, surat perintah pembekuan aset internasional yang telah disiapkan secara rahasia langsung dieksekusi. Rekening bank dengan nilai miliaran dolar, saham, dan properti mewah atas nama perusahaan cangkang Hartono dibekukan serentak. Aliran darah dari kerajaan finansialnya telah dihentikan secara paksa. Ia tidak bisa lagi memindahkan atau menyembunyikan uangnya. Baskara dan timnya bergerak senyap memasuki lobi Wijaya Tower, kantor pusat kerajaan bisnis Hartono. Menggunakan kartu akses yang telah digandakan oleh Rian, mereka naik ke lantai eksekutif. Target mereka adalah ruang arsip dan ruang server fisik. Mereka harus mengamankan semua bukti fisik, dokumen, hard drive, dan buku besar sebelum tim Hartono sempat menghancurkannya. Setiap detik sangat berharga. Di Swiss, Direktur Kepercayaan Hartono baru saja akan memasuki bank ketika ia dihadang oleh pihak berwenang setempat. Mereka menunjukkan surat perintah internasional dan langsung menahannya untuk diinterogasi. Penangkapan ini direkam oleh agen yang bekerja untuk Baskara dan dikirimkan langsung ke pusat komando Purbaya. Satu persatu, kaki tangan Hartono mulai rontok di berbagai belahan dunia.
Jaring yang mereka tebar mulai mengencang. Hartono panik. Ia menyadari bahwa serangannya sangat terkoordinasi. Ini bukan pekerjaan rival bisnis atau peretas biasa. Ini adalah pekerjaan pemerintah. Ia segera menuju brankas rahasianya, mengambil beberapa batang emas, tumpukan uang asing, dan paspor palsu dengan identitas berbeda. Rencana pelariannya yang sudah ia siapkan selama bertahun-tahun untuk situasi seperti ini akhirnya harus ia gunakan. Ia harus keluar dari negara itu sebelum fajar. Rian mendeteksi upaya penghapusan data besar-besaran dari salah satu server cadangan Hartono yang berlokasi di Jakarta. Rupanya, ada loyalis Hartono yang mencoba menghilangkan jejak. Rian segera melakukan serangan balasan, mengunci administrator server tersebut dan mengambil alih kendali penuh. Dalam prosesnya, ia justru menemukan folder tersembunyi berisi daftar, buku merah, catatan aliran dana suap kepada oknum pejabat. Bukti yang mereka dapatkan kini menjadi jauh lebih eksplosif. Tim Baskara berhasil mengamankan ruang server di Wijaya Tower. Mereka mulai menyalin semua data ke dalam hard drive terenkripsi. Tiba-tiba, alarm kebakaran berbunyi, dan sistem pemadam api mulai menyemprotkan air, sebuah protokol penghancuran bukti yang sengaja dirancang. Tim Baskara harus bekerja cepat di tengah kekacauan, melindungi peralatan mereka sambil memastikan semua data penting tersalin dengan sempurna sebelum server itu rusak total. Purbaya mendapatkan laporan tentang buku merah dari Rian. Wajahnya mengeras. Ia tahu bahwa dengan bukti ini, ia tidak hanya melawan Hartono, tetapi juga para pengkhianat di dalam sistem. Operasi ini kini menjadi jauh lebih berbahaya. Ia bisa menjadi target dari kekuatan politik besar yang selama ini dilindungi oleh Hartono. Namun, ia juga tahu bahwa inilah kesempatannya untuk membersihkan negara secara menyeluruh. Hartono berhasil keluar dari kediamannya melalui terowongan rahasia yang terhubung ke sebuah rumah biasa di sebelah. Ia berganti pakaian menjadi seperti warga biasa dan masuk ke dalam mobil butut yang sudah menunggunya. Tujuannya adalah sebuah pelabuhan kecil di pesisir utara, di mana sebuah kapal cepat sudah disiapkan untuk membawanya keluar dari perairan Indonesia. Ia merasa masih punya harapan untuk lolos. Sari menerima kabar dari timnya di Singapura. Firma hukum yang menjadi otak kejahatan Hartono sedang panik. Mereka mulai menghancurkan dokumen secara besar-besaran. Namun, tim Sari sudah mengantisipasinya. Berkat kerjasama dengan otoritas Singapura, penggerbekan dilakukan tepat pada waktunya. Sang pengacara korup ditangkap basah saat sedang memasukkan tumpukan dokumen ke mesin penghancur kertas. Otak dari operasi Hartono kini telah ditaklukkan. Pelacak yang dipasang Baskara di mobil yang digunakan Hartono aktif. Di pusat komando, titik merah yang menunjukkan lokasi Hartono bergerak di peta digital, menjauhi pusat kota menuju ke utara. Dia mencoba kabur lewat laut, lapor Baskara kepada Purbaya. Purbaya segera menghubungi kepala polisi perairan dan memberikan koordinat serta deskripsi target. Perburuan di darat kini beralih ke laut. Di tengah kepanikan di Wijaya Tower, salah satu penjaga keamanan yang setia pada Hartono mencoba melawan tim Baskara dengan senjata api. Terjadi baku tembak singkat di koridor lantai eksekutif. Baskara, dengan pengalamannya, berhasil melumpuhkan penjaga itu tanpa ada korban jiwa. Situasi berhasil dikendalikan, namun insiden ini menunjukkan betapa nekatnya orang-orang Hartono untuk melindungi bos mereka. Rian, setelah berhasil mengamankan semua data digital, mulai melakukan analisis cepat terhadap buku merah.
Nama-nama yang muncul di sana sangat mengejutkan. Ada politisi senior, penegak hukum, bahkan beberapa nama yang Purbaya kenal secara pribadi. Skandal ini akan mengguncang stabilitas politik negara jika tidak ditangani dengan hati-hati. Rian segera mengenkripsi data itu dengan level keamanan tertinggi. Kapal cepat yang ditumpangi Hartono melaju kencang membelah ombak di laut yang gelap. Ia sudah bisa melihat batas perairan internasional. Sedikit lagi, ia akan bebas. Ia membuang ponselnya ke laut untuk menghilangkan jejak terakhir. Rasa lega mulai menjalari dirinya. Ia meremehkan lawannya, dan ia tahu itu, tetapi ia yakin keberuntungannya belum habis. Dari kejauhan, lampu sorot yang sangat terang tiba-tiba menyorot kapal Hartono. 3 kapal patroli polisi perairan muncul dari kegelapan, mengepungnya dari segala arah. Suara peringatan melalui pengeras suara memecah keheningan malam, memerintahkannya untuk menyerah. Harapan Hartono seketika pupus. Ia terkepung. Tidak ada lagi jalan keluar. Baskara dan timnya keluar dari Wijaya Tower dengan membawa beberapa kotak berisi hard drive dan dokumen penting. Misi mereka di sana telah selesai. Semua bukti fisik yang dibutuhkan untuk menjerat Hartono dan seluruh jaringannya di pengadilan kini telah berada di tangan mereka. Langit di timur mulai menunjukkan semburat cahaya fajar. Di pusat komando, Purbaya, Rian, dan Sari menyaksikan siaran langsung dari kamera drone yang memperlihatkan penangkapan Hartono di tengah laut. Tidak ada perlawanan. Hartono yang angkuh dan tak tersentuh itu kini berdiri dengan tangan di atas kepala, tanpa kalah dan putus asa. Momen itu adalah puncak dari kerja keras, risiko, dan pengorbanan mereka selama berbulan-bulan. Purbaya menarik napas panjang, sebuah napas lega yang tertahan selama berbulan-bulan. Fase 1 selesai, katanya kepada timnya. Sekarang, kita hadapi badai yang sesungguhnya. Ia tahu bahwa menangkap Hartono hanyalah awal. Pertarungan hukum, tekanan politik, dan perlawanan dari mereka yang namanya ada di buku merah akan menjadi babak baru yang jauh lebih berat. Operasi Fajar telah berhasil, namun perang baru saja akan dimulai. Helikopter yang membawa Hartono Wijaya mendarat di atap markas besar kepolisian. Wajahnya pucat dan kelelahan, kemewahan yang biasa melekat padanya kini lenyap, digantikan oleh seragam tahanan berwarna oranye. Kilatan lampu kamera dari puluhan wartawan yang telah menunggu menyambut kedatangannya. Berita penangkapannya langsung menjadi tajuk utama di semua media nasional, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negeri. Momen ini adalah deklarasi kemenangan pertama bagi tim Purbaya. Di ruang interogasi yang dingin dan steril, Hartono duduk berhadapan dengan Sari. Bukan lagi seorang konglomerat yang ditakuti, ia kini hanyalah seorang tersangka. Sari memulai interogasi dengan tenang, meletakkan setumpuk bukti tebal di atas meja di antara mereka. Kami tahu semuanya, Pak Hartono, ujar Sari. Setiap perusahaan cangkang, setiap rekening rahasia, setiap sen yang Anda sembunyikan. Pertanyaannya bukan lagi apakah Anda bersalah, tetapi siapa lagi yang akan Anda bawa serta. Hartono, dengan sisa-sisa arogansinya, mencoba menyangkal. Ia mengandalkan tim pengacara terbaiknya untuk membebaskannya. Namun, ketika Sari memutar rekaman video kesaksian direktur keuangannya yang ditangkap di Swiss, dan menunjukkan salinan buku besar rahasia dari server Cayman Island, kepercayaan diri Hartono mulai runtuh. Ia sadar bahwa lawannya kali ini telah mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Sementara itu,
Purbaya mengadakan konferensi pers darurat di Kementerian Keuangan. Dengan wajah tenang namun tegas, ia mengumumkan keberhasilan penangkapan Hartono Wijaya sebagai bagian dari upaya pemberantasan mafia pajak. Ini adalah pesan yang jelas, kata Purbaya di hadapan puluhan kamera. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum di negara ini. Era di mana kekayaan bisa membeli kekebalan hukum telah berakhir. Pernyataannya mengguncang dunia politik dan bisnis. Di balik layar, tekanan politik yang diprediksi Purbaya mulai datang. Teleponnya tidak berhenti berdering. Beberapa menteri, politisi senior, dan tokoh berpengaruh mencoba menekannya untuk melunakkan kasus Hartono. Mereka yang namanya ada di buku merah mulai merasa panik dan menggunakan segala cara untuk menghentikan penyelidikan lebih lanjut. Mereka menuduh Purbaya memiliki agenda politik tersembunyi. Di Safe House, Rian menghadapi serangan balasan. Para peretas yang dibayar oleh aliansi korup yang terancam oleh buku merah melancarkan serangan siber besar-besaran ke server Kementerian Keuangan, mencoba mencuri atau menghancurkan bukti digital yang telah diamankan Rian. Pertarungan sengit di dunia maya kembali terjadi. Rian harus mempertahankan benteng digitalnya dari gempuran musuh yang kini jauh lebih banyak dan terorganisir. Puncaknya adalah ketika Hartono, setelah berhari-hari diinterogasi dan melihat tidak ada lagi harapan, akhirnya menawarkan kesepakatan. Melalui pengacaranya, ia menawarkan untuk mengembalikan seluruh kerugian negara dan membayar denda yang fantastis, dengan syarat ia tidak membocorkan nama-nama dalam buku merah. Tawaran itu adalah sebuah dilema besar, menerima uang kembali atau membongkar borok sistem secara keseluruhan. Purbaya memanggil tim bayangan untuk rapat darurat. Sari berpendapat bahwa tawaran itu harus ditolak. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang keadilan dan membersihkan sistem, tegasnya. Baskara setuju, menambahkan bahwa jika mereka menerima tawaran itu, para koruptor besar akan selamanya merasa aman. Rian juga mendukung, menyatakan bahwa data buku merah terlalu penting untuk disembunyikan. Purbaya dihadapkan pada pilihan tersulit dalam karirnya. Di satu sisi, uang triliunan itu bisa digunakan untuk program kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, membiarkan para koruptor lolos akan menjadi pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Ia menatap timnya, melihat kobaran semangat idealisme di mata mereka. Saat itulah ia mengambil keputusan finalnya. Purbaya menelepon Jaksa Agung dan Presiden. Dengan suara mantap, ia menolak tawaran Hartono. Kita akan lanjutkan kasus ini sampai tuntas. Semua yang terlibat harus diadili, katanya. Keputusan ini adalah deklarasi perang terbuka melawan seluruh jaringan korupsi yang telah mengakar kuat di negara itu. Purbaya tahu, mulai saat ini, ia dan timnya akan menjadi musuh nomor satu bagi banyak orang berkuasa. Sebagai balasannya, para politisi korup melancarkan serangan media besar-besaran terhadap Purbaya. Mereka menggunakan media bayaran untuk menyebarkan berita bohong, menuduh Purbaya melakukan korupsi, memiliki kekayaan tidak wajar, dan menggunakan kasus Hartono untuk menutupi jejaknya sendiri. Pembunuhan karakter secara sistematis dilancarkan untuk menghancurkan kredibilitasnya di mata publik. Keluarga Purbaya mulai mendapatkan ancaman teror. Telepon misterius, mobil yang mengikuti, dan pesan-pesan ancaman diterima oleh istri dan anak-anaknya. Ini adalah cara musuh-musuhnya untuk memukul titik terlemahnya. Purbaya harus mengirim keluarganya ke lokasi yang aman di luar kota, sebuah pengorbanan personal yang sangat menyakitkan demi tugas negara. Di tengah krisis itu,
dukungan publik yang tidak terduga mulai mengalir. Para aktivis anti korupsi, mahasiswa, dan masyarakat biasa yang muak dengan praktik korupsi menggelar aksi dukungan untuk Purbaya. Tagar Save Purbaya menjadi trending topik di media sosial. Publik melihat Purbaya bukan lagi sebagai pejabat, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Di persidangan pertama Hartono, suasana sangat tegang. Jaksa penuntut umum, yang dipimpin oleh Sari, membeberkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Aliran dana, kesaksian saksi kunci, dan dokumen-dokumen rahasia dipaparkan satu persatu, membuat tim pengacara Hartono tidak berkutik. Persidangan ini disiarkan secara langsung oleh televisi nasional, menjadi tontonan seluruh rakyat. Momen puncaknya adalah ketika Sari, sebagai bagian dari strategi kejutannya, memanggil Hartono sebagai saksi mahkota. Sebagai imbalan atas pengurangan hukuman, Hartono setuju untuk bersaksi melawan rekan-rekannya yang namanya tercantum dalam buku merah. Ini adalah sebuah pertaruhan besar. Di bawah sumpah, Hartono mulai menyebutkan nama-nama besar yang menerima aliran dana haram darinya. Ruang sidang gempar. Seluruh negeri menahan napas. Nama-nama politisi, jenderal, dan pebisnis terkemuka disebut satu persatu. Pengakuan Hartono adalah bom atom yang meledak di jantung kekuasaan. Para pejabat yang namanya disebut langsung panik, beberapa bahkan mencoba melarikan diri ke luar negeri pada malam itu juga. Berdasarkan kesaksian Hartono dan bukti digital dari Rian, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan kepolisian langsung bergerak cepat. Serangkaian penangkapan besar-besaran dilakukan dalam satu malam. Para pejabat tinggi yang selama ini merasa tak tersentuh digelandang dari rumah-rumah mewah mereka. Operasi Fajar telah memicu malam pembersihan yang akan tercatat dalam sejarah. Di tengah kekacauan itu, ada upaya terakhir untuk menyerang Purbaya secara fisik. Sebuah mobil mencoba menabrak mobil dinasnya saat ia pulang larut malam. Beruntung, berkat kesigapan Baskara yang memimpin tim pengawalan, serangan itu berhasil digagalkan. Purbaya selamat tanpa cedera, namun insiden ini menunjukkan betapa nekatnya musuh yang sedang ia hadapi. Presiden tampil di televisi nasional. Dengan latar belakang Istana Negara, ia memberikan dukungan penuh kepada Purbaya dan aparat penegak hukum. Ia menyatakan status darurat pemberantasan korupsi dan berjanji akan mengawal proses hukum ini sampai tuntas. Dukungan dari pucuk pimpinan negara ini menjadi perisai terakhir bagi Purbaya dan timnya, memberikan mereka kekuatan untuk terus maju. Di Save House, Purbaya, Rian, Sari, dan Baskara menyaksikan berita penangkapan para koruptor di televisi. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, hanya keheningan yang penuh makna. Mereka telah berhasil memenangkan pertempuran utama. Mereka telah merobohkan pilar-pilar korupsi yang menopang kekuasaan Hartono. Badai telah mencapai puncaknya, dan meskipun negara terguncang, mereka tahu bahwa setelah badai ini, langit akan menjadi lebih cerah. Setelah kesaksian dramatis Hartono dan gelombang penangkapan besar-besaran, suasana politik dan sosial di negara itu memasuki fase baru yang penuh ketidakpastian. Persidangan Hartono Wijaya berlanjut, namun kini fokusnya telah bergeser. Ia bukan lagi terdakwa utama, melainkan saksi kunci dalam serangkaian kasus korupsi terbesar dalam sejarah bangsa. Setiap hari, pengakuannya di pengadilan membuka kotak Pandora baru yang lebih dalam dan gelap. Purbaya dan timnya kini bekerja di bawah sorotan publik yang luar biasa. Save House mereka telah dibubarkan,
dan semua operasi kini secara resmi berada di bawah Satuan Tugas Gabungan yang dibentuk oleh Presiden. Meskipun kini mereka memiliki legitimasi penuh, mereka kehilangan fleksibilitas dan kerahasiaan yang mereka miliki sebelumnya. Birokrasi mulai masuk kembali ke dalam proses kerja mereka. Rian kini bertugas sebagai kepala tim forensik digital untuk Satgas Gabungan. Ia bekerja tanpa lelah untuk memverifikasi setiap pengakuan Hartono dengan bukti digital yang ia miliki. Pekerjaannya sangat vital untuk memastikan bahwa kasus ini tidak hanya didasarkan pada pengakuan satu orang, tetapi juga didukung oleh bukti-bukti konkret yang tidak bisa disangkal di pengadilan. Ia harus memastikan setiap data aman dari upaya peretasan yang masih terus berlanjut. Sari diangkat menjadi juru bicara utama tim jaksa penuntut umum. Setiap hari ia harus menghadapi serbuan media, menjelaskan perkembangan kasus yang rumit kepada publik dengan cara yang mudah dipahami. Ia menjadi wajah dari upaya penegakan hukum ini, dan ia harus menavigasi tekanan publik dan serangan dari pihak-pihak yang mencoba mendelegitimasi proses hukum yang sedang berjalan. Baskara ditugaskan untuk memimpin program perlindungan saksi. Tanggung jawabnya sangat besar, memastikan keselamatan Hartono dan keluarganya, serta saksi-saksi kunci lainnya yang mulai berani buka suara setelah melihat keseriusan pemerintah. Ia tahu bahwa masih banyak pihak yang ingin Hartono bungkam selamanya. Ia merancang sistem keamanan berlapis untuk melindungi aset paling berharga dalam kasus ini. Purbaya kembali fokus pada perannya sebagai Menteri Keuangan, namun dengan tugas tambahan yang sangat berat. Ia harus memimpin proses pemulihan aset negara yang berhasil disita dari Hartono dan para koruptor lainnya. Nilainya mencapai ribuan triliun rupiah. Ia membentuk tim khusus untuk mengelola aset-aset ini, memastikan bahwa uang tersebut akan kembali ke kas negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Proses hukum terhadap para pejabat korup berjalan lambat dan penuh perlawanan. Mereka menggunakan pengacara-pengacara terbaik, mengajukan pra-peradilan, dan menggunakan setiap celah hukum untuk menunda atau membatalkan status tersangka mereka. Pertarungan kini telah berpindah dari lapangan intelijen ke ruang-ruang pengadilan yang penuh dengan argumen hukum yang berbelit-belit. Di tengah proses itu, ada secercah harapan. Beberapa pejabat yang ditangkap akhirnya memilih untuk bekerja sama, mengikuti jejak Hartono. Mereka mengakui kesalahan mereka dan membantu membongkar jaringan yang lebih luas lagi. Efek domino yang diharapkan oleh Purbaya mulai terjadi. Satu persatu, pilar-pilar sistem yang korup mulai runtuh dari dalam. Hartono Wijaya akhirnya menerima vonisnya. Karena kerjasamanya sebagai saksi mahkota, ia mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan maksimal. Namun ia tetap harus menghabiskan bertahun-tahun di penjara dan seluruh aset haramnya disita oleh negara. Di hadapan hakim, ia tampak seperti pria tua yang lelah, menerima nasibnya dengan pasrah. Era kekuasaannya telah benar-benar berakhir. Purbaya meluncurkan program reformasi besar-besaran di dalam sistem perpajakan dan keuangan negara. Ia menggunakan momentum kasus Hartono untuk mendorong transparansi yang lebih besar, sistem pelaporan yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Ia ingin memastikan bahwa kasus seperti Hartono tidak akan pernah terulang lagi di masa depan. Perjuangannya kini beralih dari menumpas kejahatan menjadi membangun sistem pencegahan. Meskipun banyak yang memujinya sebagai pahlawan, Purbaya tidak pernah merasa menang. Ia sering merenung sendirian di kantornya pada malam hari, memikirkan dampak sosial dan politik dari tindakannya. Negara menjadi lebih bersih, tetapi juga terpolarisasi. Ia mendapatkan banyak teman baru, tetapi juga musuh seumur hidup.
Ia tahu bahwa jalan yang ia tempuh adalah jalan yang sunyi. 1 tahun setelah penangkapan Hartono, Purbaya mengunjungi Baskara di sebuah lokasi rahasia. Baskara menunjukkan kepadanya Hartono yang kini hidup di bawah program perlindungan saksi dengan identitas baru. Hartono sedang berkebun di sebuah rumah sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Ia tampak lebih tenang. Pertemuan tanpa kata itu memberikan sebuah penutupan bagi Purbaya. Rian berhasil mengembangkan sebuah sistem kecerdasan buatan, AI, untuk Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mendeteksi pola-pola transaksi mencurigakan dan potensi penggelapan pajak secara otomatis. Inovasinya ini adalah warisan jangka panjang dari Operasi Fajar, sebuah senjata baru bagi negara untuk melawan para penjahat kerah putih di masa depan. Ia telah mengubah keahliannya dari menyerang menjadi membangun pertahanan. Sari memutuskan untuk mengundurkan diri dari kejaksaan setelah kasus-kasus besar itu selesai. Ia memilih untuk mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang terjerat masalah hukum. Pengalamannya melawan koruptor kelas kakap membuatnya ingin mendedikasikan sisa hidupnya untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka yang paling lemah dan tidak memiliki suara. Baskara tetap berada di dunia intelijen, namun ia kini lebih fokus melatih generasi baru agen-agen muda. Ia mengajarkan mereka tidak hanya tentang teknik penyamaran dan pengawasan, tetapi juga tentang integritas, keberanian, dan pengabdian kepada negara. Ia ingin memastikan bahwa akan selalu ada tim bayangan yang siap bertugas saat negara memanggil. Perekonomian negara secara perlahan mulai merasakan dampak positif. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak dan kembalinya aset-aset yang disita, pemerintah memiliki dana lebih untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan, dan memberikan subsidi pendidikan. Perubahan nyata mulai dirasakan oleh masyarakat biasa, buah dari pertempuran senyap yang pernah dilakukan oleh Purbaya dan timnya. Ancaman terhadap Purbaya dan keluarganya tidak pernah benar-benar hilang, tetapi kini jauh berkurang. Mereka bisa kembali hidup bersama, meskipun dengan pengawalan yang ketat. Suatu malam, saat makan malam bersama keluarganya, Purbaya melihat senyum tulus di wajah anak-anaknya. Saat itulah ia merasa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Dalam sebuah acara penghargaan, Purbaya menerima bintang jasa tertinggi dari Presiden atas keberanian dan pengabdiannya. Dalam pidatonya, ia tidak menyebut namanya sendiri. Sebaliknya, ia mendedikasikan penghargaan itu untuk para pejuang tak terlihat yang bekerja dalam sunyi demi menjaga kehormatan negara. Rian, Sari, dan Baskara menyaksikan pidato itu dari jauh sambil tersenyum bangga. Beberapa tahun kemudian, istilah efek Purbaya menjadi populer di kalangan masyarakat. Istilah itu merujuk pada keberanian untuk melawan sistem yang korup, tidak peduli seberapa besar risikonya. Nama Purbaya menjadi sinonim dengan integritas dan reformasi. Ia telah berhasil mengubah tidak hanya sistem, tetapi juga mentalitas bangsa. Suatu sore, Purbaya berdiri di balkon kantornya, menatap kota yang sibuk di bawah. Ia tidak lagi melihatnya sebagai sarang para koruptor, tetapi sebagai sebuah rumah bagi jutaan harapan. Pertempuran telah usai. Badai telah berlalu. Meskipun luka-luka masih ada, ia tahu bahwa Fajar yang ia perjuangkan beberapa tahun lalu kini telah benar-benar menjadi hari yang cerah bagi bangsanya. 5 tahun telah berlalu sejak Operasi Fajar mengguncang bangsa. Purbaya, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan, memutuskan untuk pensiun dari panggung politik. Ia menolak semua tawaran untuk menduduki posisi kekuasaan lainnya,
memilih untuk kembali menjadi warga negara biasa. Ia merasa tugasnya telah selesai, dan kini saatnya bagi generasi baru untuk melanjutkan perjuangan. Ia menulis sebuah buku memuar berjudul Operasi Senyap, di mana ia menceritakan, tanpa menyebut nama asli dan detail rahasia, perjuangan di balik layar untuk menjatuhkan salah satu konglomerat paling berkuasa di negeri itu. Buku itu menjadi bestseller nasional, bukan sebagai cerita tentang dirinya, tetapi sebagai sebuah pelajaran tentang keberanian, integritas, dan pengorbanan. Buku itu menjadi inspirasi bagi banyak anak muda. Purbaya kini menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai dosen tamu di Universitas Alma Maternya. Ia mengajar mata kuliah tentang etika pemerintahan dan kebijakan publik. Di depan para mahasiswa yang antusias, ia berbagi pengalamannya, menekankan bahwa perubahan terbesar selalu dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang dilandasi oleh prinsip yang benar. Ia menanamkan benih-benih idealisme pada para calon pemimpin masa depan. Tim Bayangan, meskipun secara resmi telah bubar, tetap menjalin ikatan persahabatan yang kuat. Setahun sekali, mereka bertemu di sebuah warung kopi sederhana untuk mengenang masa-masa menegangkan yang pernah mereka lalui bersama. Tidak ada lagi pembahasan tentang operasi rahasia, hanya obrolan ringan tentang kehidupan mereka masing-masing, diselingi tawa yang tulus. Rian telah menjadi salah satu pakar keamanan siber terkemuka di Asia. Ia mendirikan sebuah perusahaan konsultan yang membantu pemerintah dan korporasi besar membangun sistem pertahanan digital yang kuat. Namun, ia tidak pernah melupakan misinya. Sebagian dari keuntungan perusahaannya ia gunakan untuk memberikan pelatihan keamanan digital gratis bagi para aktivis dan jurnalis. Lembaga bantuan hukum yang didirikan oleh Sari telah berkembang pesat. Dengan reputasinya yang cemerlang, ia berhasil menarik banyak pengacara muda idealis untuk bergabung. Mereka telah memenangkan ratusan kasus bagi rakyat kecil, dari sengketa tanah melawan perusahaan besar hingga membela mereka yang salah tangkap. Sari menemukan keadilan sejati bukan di ruang sidang megah, tetapi di senyum kaum tertindas yang berhasil ia bela. Baskara, sang veteran intelijen, akhirnya benar-benar pensiun. Ia membeli sebidang tanah kecil di sebuah desa pegunungan yang sejuk. Di sana, ia membangun sebuah panti asuhan untuk anak-anak jalanan. Ia mengajari mereka cara bertahan hidup, bukan dengan senjata, tetapi dengan keterampilan seperti berkebun, beternak, dan pertukangan. Ia menemukan kedamaian dengan merawat masa depan bangsa. Negara telah berubah. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi pajak meningkat secara signifikan. Meskipun korupsi tidak hilang sepenuhnya, ruang geraknya menjadi jauh lebih sempit. Para pengusaha kini berpikir dua kali sebelum mencoba mengemplang pajak, tahu bahwa ada sistem yang siap mengawasi mereka. Budaya transparansi dan akuntabilitas mulai mengakar. Aset-aset sitaan dari kasus Hartono telah diubah menjadi hal-hal yang bermanfaat. Sebuah rumah sakit kanker modern dibangun di ibu kota, dinamai Geraha Keadilan. Ribuan kilometer jalan baru dibangun di daerah-daerah terpencil. Beasiswa penuh diberikan kepada puluhan ribu anak-anak dari keluarga miskin untuk bisa berkuliah. Uang yang dicuri dari rakyat akhirnya kembali kepada rakyat. Bagaimana dengan Hartono Wijaya? Setelah dibebaskan dari penjara dengan pengurangan hukuman, ia hidup dalam kesunyian. Dengan identitas barunya, tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Ia kehilangan segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan bahkan namanya. Hukuman terberat baginya bukanlah penjara, melainkan kehilangan relevansi dan menjadi tidak berarti. Suatu hari,
Seorang mahasiswa bertanya kepada Purbaya di akhir kuliahnya, "Pak, apakah Bapak pernah merasa takut saat itu?" Purbaya tersenyum tipis. "Rasa takut adalah hal yang manusiawi," jawabnya. "Tetapi ketakutan terbesar bukanlah pada musuh di hadapanmu, melainkan pada penyesalan di masa depan jika kamu tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan hari ini." Kisah Operasi Fajar diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar oleh seorang sutradara ternama. Film itu sukses besar, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di festival-festival film internasional. Film itu menjadi pengingat abadi bagi bangsa tentang sebuah babak penting dalam sejarah mereka, di mana segelintir orang berani menantang raksasa. Pemerintah yang baru, yang terinspirasi oleh reformasi Purbaya, melanjutkan program pembersihan. Buku Merah Hartono menjadi dasar untuk penyelidikan-penyelidikan lanjutan yang terus berjalan selama bertahun-tahun, memastikan bahwa tidak ada satupun nama yang lolos dari jerat hukum, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Di sebuah kafe, Rian, Sari, dan Baskara menonton wawancara Purbaya di televisi. Dalam wawancara itu, Purbaya berkata, "Pahlawan sejati bukanlah saya. Mereka adalah setiap pegawai negeri yang menolak suap, setiap warga yang jujur membayar pajak, dan setiap orang yang berani bersuara melawan ketidakadilan. Merekalah fondasi bangsa ini." Ketiganya saling pandang dan tersenyum. Wijaya Tower, yang dulu menjadi simbol kekuasaan Hartono, telah disita oleh negara dan diubah namanya menjadi Gedung Merah Putih. Gedung itu kini menjadi kantor pusat bagi beberapa lembaga sosial dan inkubator bagi para pengusaha muda yang jujur dan inovatif. Simbol keserakahan telah diubah menjadi simbol harapan. Anak-anak Purbaya tumbuh menjadi pribadi yang membanggakan. Terinspirasi oleh ayah mereka, salah satunya menjadi seorang pengacara yang berjuang untuk hak asasi manusia, sementara yang lain menjadi seorang dokter yang mengabdi di daerah terpencil. Warisan terbesar Purbaya bukanlah reformasi birokrasi, melainkan nilai-nilai yang ia tanamkan pada keluarganya. Suatu pagi, Purbaya menerima surat tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada selembar foto sebuah keluarga sederhana yang tersenyum bahagia di depan sebuah rumah kecil yang layak, dengan tulisan tangan di baliknya, "Terima kasih. Rumah ini dibangun dari uang pajak yang kembali." Purbaya menyimpan surat itu di laci mejanya, sebagai pengingat paling berharga atas semua yang telah ia lalui. Di desa pegunungannya, Baskara sedang mengajari seorang anak laki-laki cara memahat kayu. "Ingat," kata Baskara, "kayu ini seperti kehidupan. Keras, tapi jika kamu sabar dan teliti, kamu bisa menciptakan sesuatu yang indah darinya." Anak itu mengangguk mengerti, tidak menyadari bahwa ia sedang diajar oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Purbaya, kini dengan rambut yang telah memutih, sering berjalan-jalan pagi di taman kota. Ia melihat wajah-wajah orang biasa, pedagang, pekerja kantor, pelajar, yang menjalani hidup mereka dengan penuh harapan. Ia melihat negara yang berfungsi, sebuah sistem yang, meskipun tidak sempurna, bergerak ke arah yang benar. Ia merasa damai. Sebagai adegan penutup, Purbaya duduk di bangku taman, membuka koran pagi. Berita utamanya bukan lagi tentang korupsi atau skandal, melainkan tentang prestasi atlet muda di kancah internasional. Ia tersenyum, melipat korannya, dan menatap matahari terbit. Fajar yang dulu ia perjuangkan dengan pertaruhan nyawa kini telah menjadi pagi yang cerah dan penuh harapan bagi seluruh bangsa. Perjuangannya telah selesai, dan warisannya akan hidup selamanya. Kisah Operasi Fajar memang telah berakhir,
namun warisannya akan hidup selamanya. Sebuah bukti nyata bahwa dalam kegelapan yang paling peka sekalipun, cahaya kebenaran dari segelintir orang pemberani dapat meruntuhkan kerajaan kejahatan. Pesan moral dari cerita ini sangatlah kuat. Keadilan mungkin bisa ditunda, tapi tidak akan pernah bisa dikalahkan. Setiap kejujuran, sekecil apapun, adalah batu bata yang membangun sebuah bangsa yang besar dan bermartabat. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen di bawah tentang bagian mana yang paling membuat kalian tegang, dan pastinya subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita luar biasa lainnya. Sampai jumpa.